Halo, selamat siang Sobat DR Property. Perkenalkan gue Dimas dan ini Rizky ya. Nah, di sini kita bersama akan bahas ya properti-properti yang akan kita jual. Dan di sini bagi teman-teman yang ingin titip jual sama kita bisa bantu dan itu gratis. Dim, hari ini tuh kita ada episode pertama. Episode pertama. DR Property dan kita langsung ke daerah elit Oke. di Jakarta Selatan. Di mana sih, Dim? Nah, ini tuh di daerah Lenteng Agung. Lenteng. Lenteng Agung itu ya Jakarta pinggir tapi masih strategis lah. Tapi Maksudnya selatan. ya selatan, Memang selatan banget. Nah, masih selatan, masih oke lah. Masih selatan. Banyak yang penting ini posisinya Betul. itu banyak lokasi-lokasi yang nanti mungkin secara detail akan dibahas gitu ya. Itu pasti menarik lah buat bagi teman-teman yang lagi nyari properti dari Jakarta Selatan tuh oke banget. Dan di sini kita bahasnya santai aja, dibagi ke dalam beberapa poinnya 5 sampai 6 poin lah. Supaya nanti teman-teman lebih kegambar ya segmen-segmen atau kategorinya tuh untuk pembahasan rumah yang dijual ini seperti apa. Betul, betul. Nah, untuk episode pertama ini kita pertama akan jual ini ya, Dim. Oke, ini perumahan Puri Astina Lenteng Agung gitu ya. Ya, tentunya lokasi di Lenteng Agung. Di sini ada tanah ya, 3 kafling tanah yang sedang dijual, yang dimana perumahan ini udah hampir sold out gitu ya. Dari total 12 unit, sisa 3 ini aja. Wih. Gitu. Cuman memang ini masih dalam bentuk kafling. Nah, teman-teman nanti mungkin mau beli dalam bentuk kafling boleh, atau mungkin dalam bentuk bangunan. Kita juga ada rumah contoh. Jadi supaya nanti teman-teman dapat gambaran rumah yang akan dipasarkan tuh seperti apa gitu. Menarik banget, dan gua juga akan spill bahwa ini harganya itu cocok banget sebenarnya buat millennials. ya. Ya. Untuk daerah Jakarta Selatan masih oke banget lah. Mau yang masih kuliah atau mau bekerja di Jakarta, akses-akses semua oke banget. Jadi oke banget. Jadi gimana? Mungkin kita langsung bahas aja detail ya. Langsung masuk ke segmen kategori-kategorinya. Kita masuk ke segmen berikutnya. Oke. Dengan harga yang terjangkau banget buat millennials, buat Gen Z yang pengen pindah ke Jakarta Selatan, aksesnya juga luar biasa sih. Strategis banget. Dari mulai misalnya pusat pendidikan, ada Universitas Indonesia, ada Universitas Pancasila, ada juga Universitas Gunadarma. Terus dari entertainment atau hiburan juga banyak nih. Ada Ragunan, Kebun Binatang Ragunan. Kapan lagi kita punya rumah deket Kebun Binatang Ragunan? Ada mall-mall juga, ada Ion Mall Tanjung Barat, ada juga Margo City di Depok. Itu dekat-dekat semua tuh. Terus juga kalau misalnya ada yang suka main golf, itu ada The Commander Golf KKO namanya. Jadi dekat banget di sini buat mau latihan-latihan golf ya kan. Karena zaman sekarang nih kayaknya semuanya pada suka banget nih, pada pengen belajar sama golf. Terus akses rumah sakitnya juga banyak. Maksudnya ada beberapa, yang paling dekat itu ada RSU Aulia, ada juga beberapa kayak Rumah Sakit Fatmawati dan lain-lain. Benar-benar dikelilingi dengan fasilitas yang lengkap. Dan jangan salah, buat yang berkantor atau mungkin punya bisnis, ini cuma dekat kok. Paling 10 menit, 12 menit ke salah satu pusat bisnis Jakarta di jalan TB Simatupang. Itu kan ke arah Cilandak dan lain-lain. Itu juga ada akses MRT, ada akses Transjakarta, dan juga di depan sini ada akses cuma 3 menit aja ke KRL atau stasiun KRL Lenteng Agung. Buat yang kesini naik mobil pribadi juga nggak kalah gampang aksesnya. Setelah tadi kendaraan umum, sekarang kalau kendaraan pribadi, kalau misalnya teman-teman nanti mau ngeliat nih, mau visit ke sini gampang. Pokoknya patokannya itu adalah halte Taman. Sama ada satu flyover putaran ke Pasar Minggu tuh. Nah, itu adalah patokan yang paling gampang. Terus kalau misalnya akses dari mobil pribadi juga gampang nih. Ada tol yang dekat, ada tol TB Simatupang, ada tol Margonda juga. Jadi benar-benar nggak masalah dari mobil pribadi, mau pakai mobil atau motor juga gampang. Sama fasilitas-fasilitas umum. Desain arsitekturnya modern minimalis, cocok banget. Nah, ini menjadi favorit bagi keluarga Indonesia nih mungkin 10-15 tahun terakhir ya dengan desain ini. Dari pemilihan warnanya juga udah kelihatan nih, natural banget. Ada warna krem, ada warna abu-abu, ada warna putih. Jadi kesannya tuh sejuk, kesannya tuh tenang, enak gitu ya, nggak yang mencolok-mencolok banget gitu. Jadi udah perpaduan modern minimalis ditambah warna yang sangat natural, itu bikin rumah dan desain rumah di sini itu menjadi cocok nih buat keluarga dari range semua usia, mau yang tua, mau yang muda, mau separuh tua, mau separuh muda gitu. Nah, sedikit tentang materialnya, ini gentengnya menggunakan genteng flat beton, terus pintu depan ini menggunakan panel, terus di pintu yang di dalam itu menggunakan double teak wood. Jadi benar-benar memang dipikirkan nih secara detail, dari bahan material, dari bahan desain itu sudah sesuai dengan desainnya, gaya arsitekturnya, dan juga dari sisi fungsionalitas dan juga durabilitas. Tadi kita udah lihat tuh tanah yang akan dijual, dan di sini udah ada rumah contohnya. Rumah contoh ini dengan bangunan dan luas tanah yang memang tipikal ya, di 77 meter untuk tanahnya dan bangunan 90 meter persegi.
Nah, di luasan tanah ini pembagian ruangannya juga cukup bagus ya, karena bisa mendapatkan 3+1 kamar tidur dan juga 2+1 kamar mandi. Bangunan yang akan kita review nanti ini bukan bangunan standar ya, ada pengembangan, tapi nanti kita akan jelasin lebih detail seperti apa. Dan untuk dimensinya nih ya, 77 itu mungkin lebarnya kita coba ukur dulu nih ya. Nah, ini lebarnya ini 6,5 sampai 7 meter lah. Nah, berarti kalau 77 meter ke belakangnya tuh sekitar 11 meteran gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dimensinya, dan rumah ini menghadap ke barat gitu ya. Jadi semua rumah atau tanah yang di perumahan ini menghadapnya ke barat. Nah, untuk lebih detail mungkin kita akan coba masuk ke dalam untuk mengetahui pembagian aktualnya dari ruangan-ruangan itu seperti apa. Yuk kita masuk. Nah, hampir lupa, sebelum kita masuk ke dalam kita bahas dulu dari depan nih ya. Jadi di depan ini di lebar ya, karena lebar ini cukup besar di sekitar 6,5 sampai 7 meter, kita dapat carport yang cukup luas ya. Nah, carport ini bisa untuk satu mobil dan juga 2 motor gitu ya, atau 2 mobil mungkin satu yang ukuran agak kecil kayak misalnya REV atau apa, atau Brio gitu ya. Jadi bisa 1 sampai 2 mobil. Jadi untuk ukuran carportnya lumayan besar ya. Di sini mungkin dengan finishing beton aja, dikasih tali air ya, dan juga dia ada elevasinya. Jadi pada saat ada air dia langsung mengalir ke depan ya, ke arah pembuangan air. Dan di sini juga developer udah mikirin juga nih untuk topi-topian. Topi-topian ini dipakai untuk naruh AC outdoor, karena memang di dalam nanti kita bisa lihat ada kamar gitu ya. Jadi untuk aksesnya saluran itu sudah dipikirkan dengan matang. Nah, di sini juga diberikan finishing abu-abu ya, abu-abu minimalis, dikasih tali air membuat kesan rumahnya ini juga menjadi lebih lebar gitu kan, dengan luasannya tadi ya lumayan ya di hampir 7 meter, ditambahkan juga finishing seperti ini membuat rumahnya terhasil lebih megah lagi atau lebih lebar lagi. Di depan sebelum kita masuk ada teras kecil ya, di sini menggunakan granite tile mungkin sekitar 60 kali 60 ya di sini, dan juga langsung pintu masuk. Ada jendela ya, jendela ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara, dan di sini ada taman. Jadi taman di sini bisa diperuntukkan ya untuk kita buat apa? Tanaman-tanaman, mungkin suka bunga, atau mungkin bisa dimaksimalkan lagi untuk areanya. Tapi saya pengen mention sedikit untuk rumah contoh yang kita review di sini ya. Jadi memang karena di sini unit pojok, di sini ada lebihan tanah nih teman-teman. Gitu ya, yang dimana nanti dari stok tanah yang kita pasarkan gitu ya, itu tidak ada. Jadi patokannya sampai sini aja bangunan gitu ya. Jadi di lebar 7 ini sampai sini, ini lebihannya tidak ada. Gitu ya, itu yang perlu diketahui. Dan mungkin untuk depannya kurang lebih seperti ini ya. Ada lampu-lampu untuk penerangan, nih LED, dan juga lampu untuk di area carport gitu. Nah, mungkin untuk area dalam sekarang kita akan mencoba masuk untuk melihat ruangan-ruangannya. Nah, sekarang kita sudah masuk di ruangan yang pertama ya. Jadi pada saat pintu masuk ini langsung ada, bisa dipakai untuk ruang tamu dan juga ruang keluarga. Jadi mungkin untuk penatapan sofa, untuk TV, kabinet-kabinet nih bisa di sini. Nah, untuk di lantai 1 ini udah ada kamar ya. Kamarnya bisa diperuntukkan untuk kamar tamu dan juga mungkin orang tua. Jadi supaya tidak perlu naik-naik ke atas. Dan di sini ada kamar mandi langsung gitu ya. Nah, posisi di bawah tangga. Ini udah kamar mandi, dan untuk di sini adalah akses lantai 2-nya. Nah, untuk ke belakang ini adalah opsi perluasan ya. Opsi perluasan yang dimana di bangunan standarnya itu tidak ada. Jadi benar-benar void, langsung open space gitu ya, atau taman belakang. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga buat dapur gitu ya, atau mungkin sini ada kamar mandi untuk pembantu dan juga kamar pembantu. Gitu. Jadi ya ini opsional sifatnya, bisa dibuat seperti ini juga, atau ya open space gitu tipikalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Kita cek. Nah, sama untuk lantai 2-nya juga dia sampai sini aja ya seharusnya. Nah, ini untuk kamarnya juga ada 2 lagi, yaitu yang di sini dan juga
itu dengan yang kamar mandi dalam gitu ya, kamar utamanya master bedroom. Dan untuk yang ruangan ini bisa dipakai untuk ruang keluarga kedua lah, atau untuk yang lebih private gitu ya, mungkin, atau tempat duduk santai. Karena di sini harusnya kalau misalnya tipe standar itu sudah jendela ke area belakang gitu. Nah di sini untuk kamarnya ini yang tidak menggunakan kamar mandi. Tuh ya, cukup luas juga kamarnya sendiri tuh, dan satu kamar utama di sebelah sini yang menggunakan kamar mandi dalam tuh. Sini mungkin bisa dilihat sedikit untuk area kamar mandi dalamnya gitu ya, dan juga untuk kamar utama ini dapat akses balkon gitu ya, mungkin nyalain sedikit gitu. Nah jadi situ ada akses balkon ya, misalnya buat misalnya habis bangun tidur mau santai-santai ngeliat ke jalanan, kita bisa pakai. Oke, kita sampai di segmen terakhir ya, segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harganya. Nah itu Dim. Dari tadi dibilang harganya apa? Terjangkau. Terjangkau, Apa? masuk akal. Untuk di Jakarta Selatan. Nah, tadi ya mungkin untuk di sini tanah yang ada 3 kafling ini itu ada kebagi jadi 2 jenis. Ada yang luasannya 77 meter dan juga ada yang 79 meter. Jadi di sini yang 2 ini 77 nih, 2 kafling di sini 77. Nah, sisanya yang satu sini 79. Nah, itu start from di 1790. Ya, jadi nggak sampai 2M. Nggak sampai 2M. Jakarta Selatan. Akses lengkap. Tadi kan udah diceritain apa aja. Bener. Strategisnya kenapa? Bener. Ini maksudnya dengan harga di bawah 2M. Kalau misalnya kita simpulin nih, Dim. Ya. Ini sih masuk banget. Ibaratnya cuan banget buat investasi juga lah. Buat kita juga punya hunian yang nyaman gitu. Masih di Jakarta juga. Masih di Jakarta juga. Nah, karena dari akses udah aman. Rumah sakit dekat. Pusat pendidikan universitas terkemuka lah dekat. Terus belum misalnya akses jalan transportasi umum. Terus transportasi pribadi juga dekat tol, terus Ya. dekat kemana-mana, pusat bisnis. Ya. Terus pusat hiburan juga dekat Ragunan, dekat mall. Wah, banyak deh. Ion. Ada Ion, Ion itu. Jadi udah lengkap, paket Lengkap, ya. lengkap gitu Dim. Oke, jadi maupun aktivitas atau kesibukannya di sini ataupun di pusat Jakarta tetap aman ya. Tetap aman. Gitu. Dari segi bangunan juga oke. Konsepnya modern minimalis Betul, gitu. betul. Warna-warna juga tadi netral gitu ya. Netral, natural, Jadi mainin warna semua kalem lah. kalem ya. Jadi semua range umur harusnya bisa masuk ya, mau keluarga baru atau gitu ya. Betul. Harusnya sih masih bisa. Terus apalagi dari segi spek juga tadi bangunannya ada 3+1 kamar tidur, 2+1 kamar mandi. Itu cukup oke banget lah. Cukup oke. Dengan luasannya segitu tapi Betul. pembagian ruangannya gitu ya. Betul. Finishingnya juga oke, tadi granital yang besar-besar 60 cm. Iya. Oke banget gitu loh. Mewah lah, premium lah. Listriknya juga udah cukup ya, 2200. Mau dikembangin juga bisa, sudah Betul. token juga jadi aman. Betul. Gitu Dan ya. nah ngomong-ngomong aman, di sini karena unitnya cuma ada 12 Dim. Jadi maksudnya memang kecil ya. Ya. Compact lah ya. Compact. 12 unit aja dan ada security. tuh. Aman ya, itu 24 jam dong. Aman, 24 jam security, terus unitnya cuma sedikit jadi akan meminimalisir lah. Oke. Dan bebas banjir. Bebas banjir. Ke jalan raya juga dekat. Ke jalan raya dekat. Jadi pokoknya ini dah Puri Astina Lenteng Agung tuh oke banget. Jangan sampai teman-teman kehabisan karena tinggal 3 unit lagi. Dan proses pembangunannya kurang lebih 6 bulan katanya. Ya 6 bulannya oke lah gitu lah. Jadi teman-teman dari sekarang sebelum tahun depan nih 2002 berapa? 5 harganya takutnya naik. Jadi dari sekarang coba ya dipesan, hubungi nanti kontak detail segala macam promo. Ya. Udah kerjasama juga dengan beberapa bank katanya. Betul. Ada abang apa aja tadi? Ada BTN, Oh, ada BTN Syariah sama BSI. oke, jadi udah aman lah. Secara surat-surat harusnya SHM udah diinin bank-bank, kerjasama bank, jadi udah harusnya aman. Jadi bagi teman-teman yang pengen punya hunian untuk tahun depan ya 2025,
coba dihubungi aja. Nanti mungkin detail promo kita tambahkan ya di pin komen atau deskripsi ya, gitu. Nah, sebelum kita closing, Dim, kita juga harus ngasih tahu nih, siapa tahu ada yang mau titip jual, Dim. Oh iya benar-benar, kalau pengen titip jual bisa hubungi kita DR Property, bisa via Instagram atau nanti kontak yang tercantum di profil kita gitu ya. Jadi semuanya itu gratis gitu ya, gratis titip jual kita. Nanti detail-detail bisa dihubungi ke admin tercantum gitu. Betul, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya, lalu follow juga di sosial media, ada Instagram, ada TikTok, Facebook, ya semuanya lah ya. Tinggal dicari aja DR Property ya, nanti kita cantumin semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.